ya angkatan 47, Tanah 47, dan saya Azimut angkatan 18. Kali ini saya diminta oleh teman-teman HMIT untuk menjabarkan serba-serbi karir seorang wanita di ilmu tanah ya. Oke, ini kita langsung aja ke slide-nya ya. Di sini saya nggak hanya pasang foto saya karena temanya kan wanita. Jadi ini semua teman-teman saya yang bekerja di bidang ilmu tanah atau di bidang seperti saya. Ini saya semua akan tampilkan wajah-wajahnya, jadi kalian bisa tahu. Oke, lanjut. Oke, ini awalnya seperti yang kita tahu, kita semua anak IPB ya. Saya anak IPB angkatan 47 dari manajemen sumber daya lahan. Nah, saya itu labnya itu konservasi tanah dan air sebenarnya. Jadi saya sedikit agak melenceng dari ini saya ya. Terus dulunya juga saya asisten praktikum morfologi, survei dan evaluasi lahan, fisika tanah. Saya juga pernah jadi asisten dosen di D3 di mata kuliah ilmu tanah untuk anak lingkungannya D3. Terus selama IPB saya mengikuti organisasi HMIT IPB, terus Azimut dan IMAM. IMAM ini Ikatan Mahasiswa Muslim asal Medan. Saya asal Medan by the way. Ada yang anak Medan? Selanjutnya skripsi saya itu tentu saja tentang konservasi tanah dan air ya. Jadi skripsi saya tentang pengaruh sifat fisik tanah terhadap perubahan konversi lahan. Jadi saya lulus tahun 2015. Pada bulan Februari saya lulus dan bulan Maretnya saya langsung masuk BBSDLP. Next. Nah, ini BBSDLP. BBSDLP itu apa sih, Kak? Gitu. Sebenarnya BBSDLP ini banyak yang anak magang di sini dari universitas lain gitu. Cuman anak IPB tuh jarang yang ada magang di BBSDLP. Saya juga kurang tahu ya kenapa. Kebanyakan sih anak IPB, anak ilmu tanah kita magangnya di Jogja atau di mana gitu. Kalau anak Jogja, anak Unan Padang, banyak yang magang di BBSDLP. Mungkin setelah adanya ini nanti kalian bisa, kalau mau ada, mungkin karena kita nggak ada magang juga ya, jadi kalian tidak cari tahu gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau magang bisa ke saya atau ke kakak-kakak yang udah di BBSDLP. Jadi BBSDLP itu unit kerja lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Jadi di bawah Kementerian Pertanian itu ada Badan Litbang Pertanian. Jadi Badan Litbang Pertanian itu mempunyai banyak balai-balai. Ada balai, yaitu BBSDLP salah satunya. Ada pasca panen, balai pasca panen, ada balitro, ada banyak balai-balai. Dan semua itu ada di satu deret di Jalan Tentara Pelajar di Cimanggu. Jadi kantornya itu satu deret, semuanya kantor pertanian di situ, Litbang Pertanian. Jadi di bawah BBSDLP ini juga ada beberapa balai, seperti Balai Lahan Rawa di Banjarbaru, Kalimantan, terus Balai Penelitian Tanah, ini gedungnya berdekatan sama BBSDLP. Terus ada Agroklimat sama kantornya masih satu wilayah, dan Balai Penelitian Lingkungan Pertanian itu di Pati. Terus ada yang tadi kemarin ada juga yang mau minta menjelaskan bagaimana sih Kak cara masuk ke BBSDLP. Ini saya mau cerita dulu awal mula saya bisa masuk BBSDLP. Jadi cara masuk BBSDLP itu ada dua memang, PNS dan honorer. Dan sampai sekarang saya masih honorer. Karena untuk masuk PNS seperti yang kita tahu itu tuh susah sekali. Jadi yang PNS dari ilmu tanah itu cuman ada satu orang angkatan 50 wanita. Nanti ada fotonya saya tunjukin. Jadi kalau yang honorer kita tuh ada banyak. Di foto ini ada 3 perempuan. Nah, tiga perempuan ini angkatan saya. Dan ini masuk BBSDLP masih honorer. Nanti belum. Oke, jadi kalau mau masuk menjadi honorer, dia tuh biasanya close recruitment. Seperti saya kan masuknya close recruitment. Jadi awalnya saya masuk BBSDLP itu karena ada BBSDLP punya proyek pemetaan
pemetaan land use tuh penggunaan lahan. Jadi saat itu, nah untungnya ada senior ini. Jadi waktu itu senior saya angkatan 43, dia punya relasi dengan salah satu peneliti BBSDLP. Jadi peneliti tersebut memerlukan tenaga honorer sebanyak 8 orang kalau nggak salah waktu itu. Nah, jadi senior saya langsung menghubungi saya, menghubungi teman-teman seperti itu kan. Jadi kita bisa masuk menjadi honorer, awalnya menjadi honorer untuk proyek itu saja, untuk proyek yang yang land use itu aja. Jadi si BBSDLP itu tidak pernah seperti kayak open recruitment, itu nggak pernah BBSDLP. Jadi kalau sebenarnya setiap tahun itu pasti ada yang masukin lamaran, dan saya sendiri pun sebagai honorer saya tetap memasukkan lamaran, dan tapi itu sudah seperti hanya formalitas kalau untuk yang lama-lama. Tapi kalau yang baru biasanya jika mereka butuh tenaga, mereka langsung melihat lamaran-lamaran gitu. Jadi tidak ada open recruitment sama sekali. Next. Nah, yang di sini yang saya kerjakan di berapa tahun nih? 5 tahun. Jadi tahun 2015 itu saya memetakan kawasan padi, jagung, dan kedelai. Kenapa di sini saya Biro Ren, itu BBSDLP bekerja sama dengan Biro Perencanaan di sini. Jadi saya di sini memetakan wilayah padi, jagung, kedelai, ubi kayu di Indonesia, seluruh Indonesia. Waktu itu saya survei ke Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, terus ke Sumatera Utara juga. Yang 2016 saya survei peta tanah. Jadi ini seperti kalau misalnya kalian udah pernah praktikum morfologi, ya seperti itulah kurang lebih yang survei yang saya lakukan. Terus 2017 saya masih sama pemetaan tanah, karena kan se-Indonesia tidak bisa dilakukan dalam 1 tahun ya. Jadi dia dikerjakan dalam 2 tahun, 2016 dan 2017. Untuk kesesuaian lahan ini saya hanya menggunakan ArcGIS untuk mengetahui lahan mana yang sesuai untuk komoditas A, komoditas B, seperti itu. Untuk tahun 2018 saya memetakan gambut Indonesia, itu skala 1:50.000. Nah, ini juga dilakukan di 2 tahun karena sangat banyak ya gambut di Indonesia kita. Jadi butuh waktu yang cukup banyak. Selanjutnya tahun 2019 juga saya memetakan lahan sawah dan lahan sawit. Next. Oke, ini sekarang tahun 2020 ya. Jadi tahun 2020 ini saya tidak terlalu banyak ke lapang. Kenapa? Oke. Jadi tahun 2020 seperti yang kita tahu, kita kayak di post nih bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, kayak kita di post, nggak ngapa-ngapain kan. Jadi kita hanya melakukan Bila aku nak jangan bikin deh. Maaf, mungkin boleh di mute dulu. Silakan Kak Ayu dilanjutkan. Oke. Ya, saya jadi lupa tuh. Oke, jadi saya mau bilang jangan panggil saya Kak Ayu, nama saya tuh Indrayu Wulansari Ritonga. Jadi kalau nggak Kak Wulan, biasanya si Kak Tonga aja biar ya. Baik. Gitu kalau Kak Ayu, oke. Baik Kak Tonga. Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk tahun 2020 ini kita nggak terlalu banyak survei, cuman baru-baru ini saya survei karena udah boleh kan sama pemerintah. Jadi selama bulan Januari sampai Agustus kemarin itu cuman hanya mengerjakan ArcGIS di rumah, pemetaan melalui Google satelit gitu kan, melalui Citra. Itu yang saya lakukan adalah pemetaan kakao. Sinkronisasi peta tanah itu seperti menyambung, gimana ya menjelaskannya. Jadi kalau kita membuat peta tanah itu kan ada delineasi ya. Kalian udah belajar itu kan GIS kan, jadi ada delineasi. Jadi sinkronisasi peta tanah itu Kabupaten A dan Kabupaten B itu harus
harus sama batasnya. Itu yang saya lakukan di sinkronisasi. Di pemetaan perkebunan kakao dan kelapa, saya menggunakan Google Street, terus Citra Spot, sama Google Satelit juga untuk mengetahui di mana letak lahan kakao, di mana letak lahan sawit, lahan kelapa. Gitu. Sama dengan pemetaan lahan pertanian itu land use, saya menggunakan Citra, Google sama Google Street. Nah ini yang poin 4 dan 5 ini yang masih hangat nih, food estate pangan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas Hulu, sama food estate hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan. Ini food estate itu seperti kawasan pangan yang baru saja dibentuk oleh pemerintah gitu ya di 3 kabupaten ini. Ya, next. Oke. Nah, udah sampai di sini. Ini hanya foto-foto. Jadi saya akan jelaskan saya tuh di kelapa ngapain aja. Tahun 2015 ini saya melakukan 2 survei. Survei tanah mineral sama survei sosial dan ekonomi. Jadi sosial dan ekonomi ini surveinya kayak kita ketemu petani, kita tanya bagaimana apa varietasnya, bagaimana keuangannya, bagaimana penjualannya, pendapatannya, semuanya ditanya ke petaninya gitu. Seperti kalian ada lihat ya yang gambar di tengah ini, saya bertemu dengan petani, kita untuk menanyakan itu semua. Ada juga yang foto-foto ini, saya sedang melakukan survei tanah mineral tapi menggunakan bor, karena ini tanah-tanah vertisol. Kalian bisa lihat ini tanah yang di sebelah kanan atas yang kaki saya masuk. Jadi kalau vertisol itu udah merekah, dia akan sangat lebar dan itu sangat keras, susah untuk dicangkul gitu. Jadi kita menggunakan bor untuk mendeskripsi tanahnya. Oke, next. Oke, di tahun 2016 sampai tahun 2018 ini sebenarnya banyak ya foto-fotonya, cuman saya kehilangan banyak foto ini. Jadi di tahun 2016 sampai 2018 ini saya melakukan survei tanah. Biasanya sebelum kami melakukan survei, kami sudah menyiapkan peta. Itu seperti kalian lihat yang di meja, saya duduk di meja itu. Jadi ada peta yang kayak gitu yang kita bawa setiap kita mau ke lapang. Itulah yang akan kita cek. Peta itu yang akan kita cek. Misalnya kita mau survei penggunaan lahan, berarti sudah ada peta penggunaan lahan yang akan kita cek. Ada beberapa yang misalnya titiknya harus di sini. Tapi biasanya kalau saya tidak menentukan titiknya. Jadi di mana kita lihat jalan bagus atau bisa dilewatin, nah kita sambil ngecek. Jadi kalau untuk survei yang sosial ekonomi itu tidak terlalu susah sih. Survei yang tanah mineral yang masih ada jalan-jalannya gitu, itu tidak terlalu susah ya, masih bisa dijangkau dengan motor atau mobil gitu. Nah, selanjutnya ini seperti yang kalian lihat, saya ada di puncak gunung. Saya mau mengamati bukan profil sih, itu singkapan yang sudah dibuka gitu. Jadi daripada nyangkul, biasanya saya mencari singkapan-singkapan seperti itu. Jadi kalau misalnya singkapan itu tinggi ya harus naik ke situ gitu. Jadi walaupun saya di situ perempuan gitu ya saya tetap harus naik ke sana gitu. Kata bos saya naik ya naik gitu, nggak gimana ya, kalau ya walaupun wanita tuh kalau surveyor tuh ya udah bablas aja, udah nggak ada diistimewakan itu. Ini juga saya di sebelah kanan saya sama teman saya itu di batu granit, waktu itu di Bangka itu ya, batunya bisa kalian lihat ya, gede banget batunya. Terus yang sebelah kiri saya survei di Aceh itu di lahan sawah, karena kalau dibor, karena kalau dicangkul nanti yang punya sawah marah, jadi harus dibor. Oke, next. Nah, ini 2019 saya survei tanah gambut sama lahan sawah ya. Jadi survei tanah gambut ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Yang paling ngeri-ngeri sedap itu adalah survei tanah gambut. Karena kalau tanah gambut itu yang pertama kamu susah cari akses untuk ke sananya. Yang kedua kamu masuk ke dalamnya itu tanah gambut, kalau kalian belum pernah ke sana, belum pernah menemui tanah gambut. Jadi tanah gambut itu agak lunak. Jadi kalau kalian injak, kaki kalian roboh satu. Kalau injak lagi roboh satu. Makanya saya selalu pakai boots itu ya. Dan biasanya banyak
kayak bukan serangga atau hewan-hewan gitu loh, dan biasanya di sini ada ular yang kadal yang kalau gigit kita bisa langsung assalamualaikum gitu, langsung assalamualaikum. Jadi kalau di gambut itu harus memang safety-nya harus benar-benar, udah jalannya susah, medannya susah seperti ini nih. Tiap kalau kalian mau ke lahan gambut selalu pasti harus menyeberangi parit atau sungai, itu parit kayaknya, parit buatan tapi itu sangat lebar. Jadi tuh hanya dibatasi penyeberangannya dengan satu dahan pohon gitu, satu batang pohon. Jadi ya harus berani untuk melewatin itu gitu. Terus bagi yang belum pernah lihat bor gambut itu ada di sebelah sini nih, kurang jelas juga sih. Jadi kalau kita mau survei gambut harus bawa kunci Inggris ya, kunci Inggris, karena bor gambut tuh harus dibuka dipasang gitu. Jadi dia nggak pendek kayak bor Belgia ya. Jadi dia panjang karena kita kan mau mengukur kedalaman gambut tersebut. Ya, ini salah satu, ini fotonya yang sebelah kanan itu saya lagi di Papua, di lahan sagu Papua. Yang di bawah ini saya lagi di Jambi kalau nggak salah saya lagi. Jadi kalau survei gambut itu susahnya bukan cuman sih, banyak ya. Jadi salah satunya itu kalau misalnya kita ngebor, biasanya itu kita mentok di kayu. Gambut itu kan berasal dari sisa-sisa tanaman yang ribuan tahun lalu yang terus terkena air, jadi belum dekomposisi ya, belum, jadi masih dalam bentuk yang kayu-kayu. Jadi kalau kita mentok, kita harus pindah lagi, cari lagi, mentok, pindah lagi. Saya beberapa kali pernah seperti itu, dan itu kalau udah gitu kadang mau nyerah aja, susah itu memang. Dan bawa bornya tuh berat, bor gambut itu sangat-sangat berat. Saya pernah taruh di sini, malamnya saya langsung kayak di sini saya tuh kayak pegel banget. Jadi jangan harap karena kita wanita jadi kita tidak bawa bor, salah sekali. Jadi kalau di surveyor, jika Anda seorang surveyor, ya dia tidak mempedulikan gender, lu mau perempuan atau mau laki-laki, semua sama, bawa bor, bawa cangkul, kerja bawa tanah, semuanya seperti itu. Next. Nah, ini yang terakhir ya, yang baru saja saya lakukan kemarin di Sumatera Utara, di Kabupaten Humbang. Jadi saya deskripsi tanah, ini tanah andosol di Humbang, warnanya nggak terlalu gelap, tapi dia licin. Kalau kalian udah pernah pegang tanah andosol, dia licin, dia dingin. Nah ini, dan ini yang sebelah kanan saya lagi ngecek elevasi per bukit pakai itu alatnya. Nah yang PNS yang saya bilang tadi itu ada ini yang pakai baju belang-belang. Cuman ini yang ilmu tanah, yang PNS di BBSDLP yang dari kita. Dia baru masuk juga, baru 2 tahun seperti itu. Nah yang ini teman saya, orang kelautan yang baju hitam, tapi dia belajar jadi bisa ilmu tanah. Terus ini yang baju kuning itu angkatan 49, namanya Kak Upi, dia juga masih honorer sama seperti saya. Jadi ini bukan tukang begal ya, bawa cangkul, bawa parang, bawa bor, harus seperti ini. Jadi waktu saya survei di Humbang ini semua jalanan itu pakis. Dan semua jalanan pakis, jadi saya harus bawa parang. Jadi untuk buka jalan gitu. Jadi saya bersyukur sih jadi anak azimut ya. Jadi saya tidak terlalu kaget dengan hal-hal seperti itu. Oke, next. Nah, untuk kalian tahu, jadi sebenarnya survei itu, menjadi seorang surveyor, itu tuh memang nggak mudah. Untuk apalagi kita wanita, saya juga pernah kayak yang mikir, waduh saya perempuan kok kerjanya gini-gini amat ya. Tapi kalau saya nggak kerja gini-gini amat, saya nggak akan bisa ke semua ini. Ini adalah, sebenarnya ada sih yang tahun 2015 yang belum ke-record sama Google ya. Jadi saya pernah ke NTB di sini, saya pernah ke Lampung gitu. Jadi belum diinin banyak. Tapi secara keseluruhan saya mendatangi semua ini free. Maksudnya saya dengan
dengan kantor gitu, dengan pekerjaan saya gitu. Saya nggak mengeluarkan uang, malah saya mendapatkan uang dengan semua ini. Saya bertemu dengan orang baru, saya mengetahui bahasa baru, saya bertemu teman-teman baru. Jadi menjadi surveyor itu ya ada nikmatnya lah untuk saya. Jadi kalau misalnya tanya, udah pernah ke sini belum? Udah pernah ke Papua belum? Sudah. Mau lagi nggak? Enggak. Jadi, tapi kalau kerjanya disuruh ke situ ya mau nggak mau ya namanya kerja ya. Jadi ini motivasi buat kalian gitu ya. Kalian bisa jadi surveyor, bisa keliling Indonesia. Ya, walaupun saya belum pernah keluar negeri sih. Saya belum pernah disuruh survei ke luar negeri. Jadi ini semua sekitar 90% saya keliling Indonesia karena menjadi seorang surveyor. Oke, next. Oke, thank you. Nah, ini saya dapat foto anak kecil megang cangkul ini kemarin di Sumatera Utara. Saya lihat, waduh, ini anak kecil lucu banget, pegang cangkul bantu ibunya. Jadi dia sekecil itu udah mau bantu gitu. Apalagi berarti kita sebagai wanita itu nggak bisa kayak, aku kan wanita tuh. Nggak bisa seperti itu. Jadi jadilah strong sebagai seorang wanita. Thank you. Wah, menarik banget nih. Kak Tonga udah ceritain, seru banget pengalaman jalan-jalannya sambil bekerja. Pasti banyak timbul pertanyaan nih, banyak kan kenapa kok bisa, mengapa begini, mengapa begitu. Oleh karena itu aku langsung aja kali ya Kak ke sesi tanya jawab, boleh Kak? Kita diskusi sama-sama biar Kak Tonga bisa keluarin lagi nih yang belum terkulik mungkin ada dalam siap. Oke, aku buka 3 pertanyaan dulu ya. Untuk yang mau nanya, silahkan raise hand. Nanti aku tunjuk dan dipersilahkan untuk bertanya. Oke, silahkan yang mau bertanya langsung raise aja. Cewek-cewek pasti pada kepo kan? Ya. Ya, banyak keponya biasanya. Yuk, dipersilahkan untuk raise hand. Banyak pasti pertanyaan-pertanyaan. Jangan malu-malu mumpung Kak Tonganya ada di sini ya. Apalagi di ilmu tanah di IBBS DLP itu kebanyakan juga anak IPB, anak ilmu tanah gitu. Teman saya itu pokoknya yang dipoto tadi cuma 1 orang atau 2 orang gitu yang bukan anak IPB. Yang bukan anak ilmu tanah dari kita ya. Banyak, siapa tahu nanti dari sini ada squad baru nih join sama Kak Tonga kan ya. Boleh nanti kalau saya udah bosen kan saya kasih sama Boleh banget tuh, apalagi kan tadi Kak Tonga bilang caranya tuh dari relasi karena close terus formalitas doang dari CV-nya mungkin surat lamaran kerjanya formalitas. Boleh nih ditanya-tanya teman-teman tuh, gimana sih Kak Tonga, bisa nggak nih dari dalam kakak gimana? Ayo teman-teman langsung aja. Karena biasanya gini, BBS DLP itu pengennya yang sudah memang mateng arjisnya gitu. Karena kan basicnya kami pemetaan ya. Jadi kenapa nggak open recruitment? Karena kalau open recruitment kita nggak tahu seseorang itu mampu nggak sih sebenarnya arjisnya, kemampuan arjis dia itu seberapa gitu. Kalau misalnya dari pihak BBS DLP menghubungi saya, tolong cariin tenaga honorer buat arjis 3 orang. Saya udah tahu. Misalnya Fitri udah jago nih arjisnya gitu. Fitri aja Bu, gitu. Ini aja Bu, ya udah kirimkan CV-nya gitu. Nanti paling kamu cuma diwawancara dan nunjukin arjis, ya udah langsung bisa. Wah, boleh nih Kak, nanti ya Kak. Jadi tipsnya, kemarin teman kamu minta tips ya, tipsnya ya. Tipsnya itu kalian yang mahasiswa tolong di arjisnya tuh diperkuat gitu. Karena waktu saya kuliah saya juga arjis tuh saya nggak kepikiran loh dulu, maksudnya yaudah karena arjis tuh kan emang susah ya. Terus arjis itu banget Kak. Tapi saya sendiri yang dari lab konservasi tanah dan air langsung jadi ke staf pemetaan gitu. Awalnya tuh saya dari nol banget tuh, cara ini gimana, cara begini ya. Sama teman-teman saya yang orang SIG ya, langsung belajar lama-lama udah jadi bisa gitu. Jadi untuk wanita juga ya, kalau misalnya kalian tidak bisa terlalu mengikuti survei karena fisik punya penyakit A, punya penyakit B gitu, buatin di arjisnya. Oke Kak, nih udah ada pertanyaan dari yang pertama dulu nih, Stefani Alvira.
Yuk, Fir, dipersilakan untuk nanya ke Kak Tonga. Ya, halo Kak. Perkenalkan, nama aku Vira dari angkatan 55. Izin bertanya, sejauh ini nih suka dukanya Kakak ikut survei itu apa aja sih Kak sebagai wanita gitu? Makasih Kak. Oke. Ya, silakan Kak Tonga suka dukanya. Suka dukanya, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kita ke dukanya dulu aja ya. Jadi dukanya itu bukan duka sih sebenarnya, susahnya itu ya saya nggak dianggap perempuan sama orang-orang gitu. Jadi mau kayak gimana pun, mau jalanan susah, mau apapun juga ya saya harus buka jalan, saya harus melewati seperti yang parit yang gede itu, dan kita nggak bisa takut-takut gitu, nggak ada tuh. Misalnya kalau BBSDLP itu kan ke lapang kita harus bawa sampel dari lapang ke misalnya ke penginapan gitu ya dipanggul aja itu tanahnya gitu, terus bawa bor, bawa barang-barang munsel, kunci Inggris itu tadi, terus bawa pisau, jadi semua tuh ada di badan kita gitu. Jadi kadang dukanya saya merasa kayak yang waduh berat banget ya gitu, kayak lelah gitu. Duh, gue wanita tapi kok gini-gini amat, tapi malah itu yang bikin jadi strong gitu loh. Jadi kalau misalnya ketemu cuman yang gampang ya oh gini doang gitu, karena sudah melalui yang susah-susahnya gitu. Kalau senangnya ya itu tadi, saya ketemu orang baru, saya bisa ke tempat baru, saya bisa wisata kuliner. Kalau kalian bisa lihat dari badan saya segini sampai saya jadi segini itu gara-gara wisata kuliner seluruh Indonesia. Itu sih. Gimana, Alvira, ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau udah cukup? Sudah cukup. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Makasih, Vira. Selanjutnya ada Kanita nih, Vicky Alfianita. Pada Kanita dipersilakan pertanyaannya. Oke. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Kak. Wajahnya mana nih wajahnya? Terima kasih kepada... Iya, maaf Kak, nggak bisa on cam soalnya tadi habis sedikit berkebun. Oh, bagus. Sedikit berkebun, jadi pertanyaannya Kak, sebenarnya sekarang isu di BBSDLP nih yang lagi hype tuh isu-isu apa ya Kak tentang pemetaannya, terus juga bagaimana BBSDLP menyikapi program satu petanya dari Indonesia gitu, kan Indonesia lagi menuju program satu peta tuh Kak, nah itu gimana, dan menurut Kakak dampaknya terhadap pekerjaan Kakak nih gimana Kak? Ya, tuh pertanyaannya sangat teoritis Ya. sebenarnya. Silakan Kak Tonga. Sepertinya si Victia ini banyak tahu ya, sampai one map polisi aja dia tahu. Iya. Jadi kalau untuk one map polisi itu BBSDLP itu biasanya bekerja sama dengan BIG sama PSP. Jadi kami itu biasanya kerja waktu sebelum ada corona ini ya. Kita bekerja bareng untuk seperti salah satunya lahan sawah kemarin itu harus ada dalam satu peta kan sawah itu, karena kita punya sawah, mereka punya sawah dan luasnya berbeda-beda. Jadi kami bekerja bareng, terus kami cek lahan bareng, dan ya dampaknya kekerjaan itu jadi lebih banyak sih, lebih kayak lebih ruwet sebenarnya, karena mengerjakan dari data A dan data B. Mending kita ngerjain data dari awal dibanding dari yang di sini kasih data, yang di sana kasih data, ini kasih data, itu tuh malah di ARJIS-nya udah kayak benang kusut gitu loh. Jadi benar sih Kak. Iya, jadi itu tuh sangat-sangat menghebohkan lah tahun lalu sih itu ya. Tapi sekarang untuk gambut juga one map polisinya udah selesai, kita kerjain, udah semua sih. Yang sekarang lagi happening tadi ya, yang lagi happening itu food estate. Kalian tahu nggak kemarin Pak Jokowi ke Kalimantan dan ke Humbang melihat bebek ya Kak? Dia lihat lahan yang udah dibuka, itu kan tadinya lahan tidur gitu kan, terus dibuka untuk ditanamin bawang merah, bawang putih sama kentang kalau yang di Humbang, karena kan di Humbang itu cuacanya juga dingin, daerah pegunungan gitu, cocok untuk tanaman-tanaman tersebut. Kalau yang di Kalteng kalau nggak salah itu tuh untuk padi. Itu yang lagi happening sekarang. Oke Kak, ya makasih banyak Kak. Soalnya kayak kemarin ya seru banget gitu, kayaknya BBSDLP kerjanya juga cukup banyak ya, karena ya emang food estate ini Kak.
Iya, oke, makasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Wah, seru banget. Makasih juga Firda. Ya, terima kasih Kak Nita. Ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Tadi udah 2 penanya. Seru banget kan dijelasin sama Kak Tonga. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Ada yang di luar ilmu tanah nggak? Ada Kak, ada. Ada yang dari, bahkan nggak cuma di IPB Kak. Ini ada yang dari luar IPB University. Ayo dipersilahkan untuk bertanya Ayo kalian. yang di luar. Silahkan. Wah, pada malu-malu nih Kak. Aku boleh nanya nggak Kak? Boleh? Nah, aku boleh nanya. Oke, aku mau tanya nih Kak tentang perizinan dari orang tua. Kakak kan wanita ya, pasti tahu. Ini lebih ke personal sebenarnya. Gimana Kakak meyakinkan orang tua untuk nggak apa-apa kok bekerja seperti ini tuh, nggak apa-apa gitu. Dan mungkin dikisahin, ada tuh pasti flashback dulu gimana minta izinnya, terus gimana akhirnya memutuskan oke, gue akan bekerja di sini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Silakan Kak Tonga. Sebenarnya kalau orang tua saya sih nggak pernah ngelarang ya. Orang tua saya sih juga karena memang petani gitu ya, jadi udah tahu gitu. Paling cuma nanya kalau di lapang itu kayak gimana. Paling cuma ngasih tahu kayak kalau di lapang jangan lupa berdoa, minta izin sama yang punya hutan gitu, karena kan kalau di hutan itu kan ya saya pribadi ya, kalau saya ketemu hewan atau hewan apapun lah saya masih bisa lari, tapi kalau yang ketemu yang hal-hal yang goib saya langsung kemarin itu ada saya pernah disesatin kalau kata orang situnya itu tuh ulah dari gitulah, katanya ulah dari makhluk hutan lah yang menyesatkan kita. Jadi saya tuh jalan tuh muter gitu, kayak nggak tahu jalan mana gitu. Jadi sebenarnya itu juga sih salah satunya yang membuat apa ya, serem jadi seorang surveyor tuh itu. Cuman kan nggak semuanya survei itu ke hutan. Ada juga yang kayak tadi saya ke sawah. Kalau udah survei ke sawah tuh saya kayak liburan aja, liburan ke sawah, sosial ekonomi lagi kan, ketemu petani gitu, nanya-nanya gitu. Tapi kalau udah katanya survei gambut tuh, kalau misalnya waktu saya ke Jambi, saya tuh udah jalan naik motor. Pertama saya naik mobil, terus saya ke lokasinya turun, terus naik motor, udah 2 jam naik motor, harus naik klotok tuh kayak sampan kecil, sampai sana masuk hutan udah sore, harus ngambil di titik di situ. Itu tuh yang perjalanan itu memang, dan itu panas banget. Jadi memang skincare nggak usah dipakai dulu selama jadi surveyor. Udah pulang survei baru pakai skincare, karena percuma malah manisi skincare juga besoknya gitu lagi. Bener seru banget ya Kak. Iya. Seru banget, udah seru sih sebenarnya, kalian harus ngerasain. iya harus. Udah pernah ini belum praktikum survei? Belum Kak, kalau aku sendiri kan 55 itu nanti dapetnya di semester 6 kalau tidak salah. Aku masih semester. Iya. Ya mudah-mudahan corona udah beres, kalian bisa praktikum ya. Kurang lebih survei itu kayak praktikum survei gitulah, tapi versi ringan ya. Kalau misalnya online sih kayaknya nggak bakal berasa ya Kak. Nggak bakalan berasa sih. Silahkan, ada lagi yang ingin bertanya. Ada lagi? Dari cowok juga nggak apa-apa kok untuk bertanya ya Kak. Ada yang universitas lain. Ada Kak? Tanya, cuma nggak bisa raise hand. Oh iya, silakan Kak Heti. Kayak gini, aku mau tanya-tanya, kalau syarat yang kan kakak daftar kemarin itu alhamdulillahnya close-rec ya. Nah, kalau yang buat yang emang pengen sendiri daftar gitu loh, selain dari CPNS atau close-rec, apakah ada syarat-syarat tertentunya apa gimana gitu? Thank you Kak. Biasanya kalau memang mau ya, itu kita masukin aja langsung di lamarannya ke sekretariat BBSDLP gitu. Mereka pasti terima kok. Ini nanti kalau misalnya si BBSDLP buka lowongan gitu, pengen butuh tenaga, dia langsung buka daftar orang-orang yang pernah ngelamar waktu itu kayak gitu. Jadi setiap tahun masukin kalau emang udah lulus ya. Ya udah lulus, pokoknya kalau udah lulus bisa ARJIS, bisa ya ilmu tanah itu kan saya juga
awalnya ilmu tanah tuh masih, aduh kayaknya berat banget. Tapi sekarang tuh saya ngeliat ternyata ilmu tanah itu tidak sesusah yang di kampus gitu. Sebenarnya bukan tidak sesusah dengan kampus, karena sekarang saya ngerti. Kemarin saya belum gitu. Karena kalau waktu kita jadi mahasiswa kan pusing ya, horizon A, horizon B, horizon BC, A. Kalau misalnya sekarang udah tinggal gini apa deskripsi itu. Kelihatan. Tunggu ya. Oke. Iya, Kak. Sambil nunggu Kak Tonganya mungkin bisa siapin pertanyaan. Oke, silakan Kak. Yang mana tadi? Tadi horizon yang susah itu Kak. Kalau Horizon, misalnya Kak. dulu kan kita tuh waktu kuliah tuh kayak rasanya susah gitu ya. Waktu ujian morfologi lagi dikasih tahu tanah ini merupakan ini tuh rasanya saya pusing banget, aduh ini tanah apa ya. Sekarang sih udah datang ke sana, saya lihat aja nih, oh ini tanahnya ini. Karena jam terbang sih itu tuh, jam terbang udah menentukan. Oke Kak, thank you Kak. Ya. Iya, makasih Kak atas jawabannya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Cowok-cowok nih pada penasaran. Cowok nggak apa-apa, Cowok tanya aja. Ada nggak cowok-cowok yang ingin bertanya? Di sini ada dari Universitas Lampung, Universitas Jember, ada dari UI. Fidam, Bang Ucup mau nanya? Ucup resen. Ya, Oke, silakan. moderator, terima kasih waktunya. Kak Tonga, izin bertanya Kak, terkait tadi cerita gambutnya cukup menarik, menarik perhatian saya juga. Saya pengen tahu Kak, pengalaman Kakak ini kan seperti kita ketahui juga, mungkin banyak yang udah tahu, terutama yang dari Uni lah mungkin, yang sudah sering ketemu gambut, tapi yang IPB ini masih kurang gitu pemahaman tentang gambut. Mungkin bisa diceritain Kak, persiapan apa yang dilakuin Kakak ketika ingin survei gambut yang tidak dilakuin ketika di tanah mineral. Saya pernah dengar kalau di gambut kita minum air gambut lalala itu, bagaimana sih Kak? Saya juga masih penasaran nih. Oke. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Yusuf. Jadi kalau mau survei gambut nih ya, ini saya jelasin dari awal saya mau survei nih. Dari kantor saya udah membuat layout peta gambut yang mau saya survei. Itu harus di-print, dibawa ke sana, bawa bor, bawa kunci Inggris, bawa munsel, bawa plastik, bawa terpal, bawa apa lagi ya? Bawa pisau. Itu tuh udah satu lengkap ya itu tuh. Dan kalau misalnya kamu bilang tadi minum air gambut, kalau misalnya kamu ke hutan Kalimantan, yang biasanya tuh kalau mau survei sama perusahaan, dia pasti naruhnya biasanya di mesnya, atau enggak kalau emang jauh dari mes, jauh dari pemukiman, nggak nemu manusia nih, kamu harus ngecamp di hutan, dan itu yang bisa dikatakan kamu minum air gambut. Tapi sebenarnya bukan air gambutnya banget gitu ya. Jadi cuman bisa dikatakan ya air sungai, cuman warnanya kemerahan. Tapi kalau kamu masih deket dengan pemukiman, deket dengan warga, nggak usah minum air gambut lah. Jadi kalau mau survei gambut tadi ya itu aja sih yang dibutuhin. Paling juga ya sepatu itu harus, karena gambut tuh nggak jeblos gitu kan. Udah sih gitu aja sih menurut saya. Ya mungkin tapi fisiknya lebih ini ya kayak fisiknya harus lebih dipersiapkan, atau kalau medannya. Kalau fisik itu semua, kalau jadi surveyor, fisik itu harus terjaga banget. Kalian harus sering-sering latihan fisik, karena jalan itu bener-bener jalan tuh jalan kaki, bukan naik sepeda, bukan naik motor, jalan kaki. Saya aja yang badan segini kemarin harus jalan kaki, udah kayak aduh, itu kemarin waktu saya di Sumut itu kan tanah mineral ya. Sebenarnya gampang, cuman dia jalannya gini. Jadi tuh capek naik turun gitu. Jadi kalau untuk seorang wanita, kalau laki-laki sih saya percaya pasti kuat lah ya. Pasti kuat lah. Tapi kalau untuk wanita tuh harus banyak latihan fisik.
gitu. Coba bentar saya cari dulu ada foto gambut nggak ya saya. Coba dikumpulin lagi ininya pertanyaannya sekarang sambil saya nyari foto. Nah, oke Kak Tonga. Ayo teman-teman, siapa lagi yang mau bertanya? Tadi udah ke ranah gambut, terus pengalaman suka duka, gimana cara bekerja di sana. Masih banyak mungkin yang bisa dikulik dan belum kesebut sama Kak Tonga. Silahkan teman-teman yang mau tanya. Langsung aja raise hand ya. Silahkan. Oke, dari angkatan 56 nih Kak, Ibrahim Firdaus. Kepada Ibrahim. Silakan. Firdaus, iya. Iya, Ibrahim. Ya, silakan. Halo, moderator. Halo, Firdaus. Ibrahim. Ya, terima kasih ya sudah milih saya. Ya. Iya. Iya, saya mau nanya. Boleh? Boleh. Boleh. Ya, Apa? Kak Indrayu, saya mau nanya nih. Sempat kepikiran tadi tuh gitu. Kan tadi udah nanya tentang apa ya? Ya pokoknya tentang pekerjaan gitu. Saya juga pengen nanya tuh kalau misalkan teman-teman Kak Indrayu nih biasanya tuh berkecimpung di mana kerjanya tuh gitu. Kebanyakan teman-teman ceweknya tuh teman-teman wanita tuh di mana dapat pekerjaannya gitu. Kalau di pokoknya tentang dunia kerjaan di mana gitu. Gitu, makasih. Oke. Iya. Bentar ya. Sekalian nyari foto air gambut biar mana tahu tadi siapa yang mau minum tadi? Bang Ucup. Bang Yusuf. Coba Ucup mau minum. Mau minum air gambut sepertinya. Jadi pertanyaan dari Ibrahim, teman-teman kakak nih di ke lingkungan kakak selain di BBS LDP, pekerjanya tuh di mana lagi Kak? Kalau misalnya saya sambil Iya, ngomongnya ya. Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman saya tuh ada yang ya namanya kerja ya pasti ada yang melenceng ya. Ada yang di kayak di waskita yang untuk aku waskita tuh yang buat jalan itu loh. Terus ada di bank, ada di pupuk, ada yang di pupuk, ada yang banyak yang lanjut S2. Terus di mana lagi ya? Ada yang udah jadi ibu rumah tangga. Kebanyakan sih di bank banyak, yang di konsultan juga ada yang di konsultan. Kalau saya kan di BBSDLP di balai gitu. Konsultan sama sih kerjaannya kalau ada proyek, tapi itu proyek mungkin dari kehutanan. Nah, di kehutanan juga ada. Jadi banyak yang melenceng, banyak juga yang mengikuti jalur. Gimana Ibrahim, udah puas belum sama jawabannya? Gimana Ibrahim? Wow, Tunggu ya, menarik Ibrahim. sekali. Kalau untuk apa sih? Kebanyakan apa ya? Yang non apa sih namanya? Biasanya kan ada yang PNS, ada juga yang non PNS gitu. Tapi biasanya banyaknya tuh di mana ya? Di PNS atau non PNS biasanya? Karena BBSDLP itu sekarang PNS-nya kemarin itu penerimaan cuman 2 kali penerimaan dari saya, 2 kali BBSDLP yang tahun ini sama tahun kemarin baru buka, dan itu baru cuma sekitar 8 orang PNS baru. PNS selamanya udah banyak yang pensiun, jadi sekarang pekerjaan itu bertumpu pada honorer. Sementara karena PNS barunya belum terlalu kayak ngerti kan gitu, walaupun dia ilmu tanah kan, tapi dia masih adik kelas saya gitu kan, kayak si Kak Nita itu dia masih adik kelas saya. Jadi kebanyakan bertumpu di honorer kegiatan-kegiatan itu, karena PNS-nya juga udah banyak pensiun, jadi teknisinya kebanyakan honorer yang kerjakan. Ya, lebih banyak yang honorer. Ibrahim, gimana? Cukup? Oke, impresif. Terima kasih Kak Firdaus dan Kak Indrayu. Impresif. Saya nonton TikTok loh, jadi saya tahu kamu kenapa kayak gitu. Wah, Kak Tonga nonton TikTok juga ternyata. Oh ya. Cukup Ibrahim. Ada lagi? Cukup Ibrahim. Tunggu ya, susah banget. Oh ini tapi ada sih video gambut ya. Video gambutnya doang tapi. Boleh Kak. Ah ini.
Ini kalian Iya. bisa lihat nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, saya kirim aja, tunggu dulu ya. Ini tanah. Ada lagi nih Kak yang mau tanya. Boleh Lagi ya, Kak? aja dulu. Kumpulin dulu. Ya, boleh. Tadi Oke, boleh. Bang Fatan mau tanya. Ya, Fatan Okrisaf, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selamat siang Kak. Yang Ya Kak, perkenalkan nama saya Fatan, Ilmutan IPB angkatan Ya. 54. Sebelum minta maaf ya Kak kalau nggak bisa on cam. Nah, saya ada yang mau ditanyain Kak. oke. Karena tadi Kakak bilang Hmm. surveyor honorer di sana banyak Kak. Nah, untuk jenjang karirnya sendiri Kak sebagai surveyor tanah yang honorer itu gimana sih Kak di sana? Apakah untuk memiliki jenjang karir yang bagus harus masuk PNS atau gimana? Itu kan Kak, pasti kan pertanyaan juga Kak. Apa mungkin rencana Kakak untuk entah 5 tahun, 10 tahun ke depan itu apa sih Kak yang bisa diraih sebagai surveyor tanah? Baik itu honorer maupun PNS seperti itu Kak. Jelas ya Kak? Pertanyaannya. Gimana Kak? Atau nggak pertanyaannya jelas? Bentar ya. Iya Kak. Jelas. Jadi pertanyaannya bagus banget loh. Harus loh nih koneksi saya nih kayaknya. Sabar ya. Oke. Halo? Iya, sudah terdengar Kak. Dengar Kak. Kok wajahnya nggak ada ya? Wait. Oke. Nah, jadi kalau misalnya karir, sebenarnya waktu pertama kali saya masuk PBSDLP itu juga para peneliti juga udah bilang. Jadi tahun pertama saya masuk, tahun kedua saya masuk, terus para peneliti, ada salah satu peneliti bilang gini, kamu cari kerjaan lain. Karena di sini kamu nggak ada cerita sekarang diangkat jadi PNS, itu nggak ada. Jadi kalau mau jadi PNS itu tuh harus tes. Jadi kamu kan udah 2 tahun di BBSDLP, cari kerjaan lain yang bisa jenjang karirnya lebih menjanjikan. Saya udah di BBSDLP tahun 2015, 16, 17, 18, udah 25 tahun kan gitu. Tapi masih tetap jadi honorer gitu. Jadi memang kalau dibilang jenjang karirnya itu nggak ada. Tapi untuk ilmunya, untuk apa pencapaiannya itu tuh ada. Jadi yang saya bilang tadi, yang tadinya saya bingung tanah ini gimana gitu, jadi saya udah bisa tahu dengan hanya pegang doang, saya tahu dengan hanya lihat doang, saya tahu gitu. Maksudnya lihat, oh ini kayaknya tanah ini pH-nya segini deh gitu. Ini kayaknya tanahnya ini deh, karena saya udah sering kesini menemukan tanah yang sama gitu. Tapi kalau untuk jenjang karir memang tidak. Jadi bagusnya BBSDLP ini dijadikan hanya batu loncatan untuk belajar. Lalu ini, ya alangkah bagusnya kamu udah belajar honorer di BBSDLP, terus kamu CPNS, kamu masuk, itu lebih bagus lah. Tapi saya belum masuk CPNS kemarin. Baik Kak, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Iya. Boleh nambah nggak Kak pertanyaan Kak? Dikit lagi Kak. Boleh. Ya Kak, kalau misalkan tadi memang dibilang tidak ada jenjang karirnya Kak, lalu bisa digunakan pengalaman sebagai surveyor honornya untuk kedepannya. Nah, kira-kira apa aja sih Kak pekerjaan yang mungkin gak jauh berbeda dari surveyor, tapi masih bisa digunakan gitu Kak ilmu-ilmunya? Atau mungkin di instansi lain selain BBSDLP Kak? Sebenarnya kalau misalnya masih dalam satu naungan Kementerian Pertanian, kita tuh paling top lah gitu mau digunain gitu. Jadi sebenarnya banyak honorer BBSDLP yang udah pindah ke PSP itu panjangannya apa ya? Tapi itu di bawah ke Kementerian Pertanian. Jadi katanya kalau tenaga kerja yang alumni BBSDLP itu udah pro, udah nggak usah diajarin ARJIS, udah nggak usah diajarin tanah, mereka nggak perlu interview langsung keterima, katanya kayak gitu sih. Dan itu kalau misalnya sama-sama jadi tenaga honorer, ya jenjang karirnya masih sama aja, kecuali kamu pindah ke sawit ya. Sawit kan juga ada perkebunan sawit, itu kan ada juga pemetaannya, ada juga tim-tim tanahnya gitu kan. Jadi paling enggak yang ada karirnya itu ya di perusahaan-perusahaan sawit gitu.
Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, Nah, Kak Tonga ada yang mau nanya lagi nih sepertinya dari Andre Boleh. Gentasan. Untuk Andre Gentasan, bersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Halo Kak Tonga, ya, halo. selamat siang menjelang sore. Siang sore. Pernah flying camp nggak? Ceritain dong. Kalau misalnya saya bilang tadi ya, kalau misalnya untuk survei-survei yang sama perusahaan, itu tuh jarang ada perempuan yang disertakan karena yaitu karena harus stay di hutan. Mereka itu teman-teman saya ya, kalau kalian mau tahu itu lagi nanti coba nanti sama teman saya yang laki-laki buat lagi Soiler Talk 5 tuh, jadi abang-abang yang udah survei kemana aja, mungkin ada senior azimut saya yang udah pro banget nih. Nah, nanti bisa dijelasin sama dia kalau kayak gitu. Karena saya pribadi, saya belum pernah flying camp. Paling susah itu yang nginep di rumah warga atau enggak nginep di hotel di penginapan yang kecil gitu. Itu tuh udah paling apa ya? Aduh, susah dah hidupnya. Kalau misalnya masih tinggal di hotel kayak gitu ya masih enak, masih bisa terjangkau berarti areanya. Kalau misalnya udah harus di rumah warga, udah harus di hotel melati kayak gitu tuh. Itu sih yang paling susah, saya di rumah warga. Kalau ngecamp kayak di hutan langsung gitu enggak, saya belum pernah. Kecuali kalau azimut saya pernah, kalau survei saya belum pernah flying camp. Oke, makasih Kak Tonga. Salam dari Genta ya. Oh, oke. Siapa nih Kak? Sepertinya kenal nih. Sepertinya tahu. Itu siapa? Nah, sebenarnya yang harus kalian tanya itu dia itu tadi. Berarti bisa dijawab sendiri nih Kak pertanyaan. Sebenarnya. Iya. Tunggu ya, saya cari dulu mana ya. Oke Kak, ini masih ada yang mau nanya nggak? Lagi? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silahkan angkatan 56 mungkin yang penasaran kan masih bertanya-tanya nih. Di tanah kerjanya apa sih gitu? Tiap hari liatin tanah, regosol, mediteran, andosol, potsolik buat apa gitu kan? Pasti tingkat pertama dulu. Ada nggak yang mau ditanyain teman-teman? Silakan bertanya. Nggak didapat di kuliah loh yang kayak gini-gini. Bener kan Kak? Ya. Di kuliah nggak pernah dijelasin kerjanya mau kemana soalnya. Silakan teman-teman, mumpung ada kesempatan dan ada narasumber yang keren banget. Nggak keren-keren banget kok. Kak, nggak apa-apa Kak, kakak keren di mata kita semua. Nggak keren-keren banget kok. Mana ya? Tadi mana ya? Gimana? Atau nggak masih mencari gambut untuk Bang Ucup? Iya, biar Ucup biasa tidur dengan nyenyak. Biar tertidur dengan nyenyak. Masih diperbolehkan ya teman-teman yang mau nanya. Sambil kita tunggu Katonga nyariin untuk khusus nih untuk Bang Ucup. Silahkan. Saya lagi deh nih yang tanya. Kak Tonga, selama kuliah, Kak Tonga kebingungan juga nggak? Pengen arahnya kemana? Terus selama menjalankan skripsi misalnya, terus kenapa tiba-tiba langsung ke jurusan malah jadi survei, itu ada penyesalan kah Kak? Atau gimana? Enggak. Oke, boleh Kak dicerahkan. Pasti galau itu pertama kali kita temukan pada saat pemilihan lab. Kan udah pemilihan lab belum sih? Untuk Beberapa udah ada. Beberapa udah ada ya? Beberapa udah ada. Galau itu pasti dari pemilihan lab itu kita udah mulai galau. Nih, enaknya yang mana ya? Pengennya ke yang mana ya? Setuju kan? Di situ tuh deg-degan pertama itu. Nanti kalau aku, misalnya aku GIS, aku skripsinya apa ya?
Di situ tuh, aku tuh nggak mikirin sama sekali aku mau kerja di mana. Yang penting aku lulus aja dulu. Karena dari situ aja udah galau kan. Terus kayaknya aku lebih suka ke fisika tanah deh dibanding yang kimia tanah harus ngitung pupuk segala macam. Kayaknya lebih enak kalau kayak ya fisika tanah, pengair gitu-gitu kan seru ya. Kalian udah ada yang itu belum? Tadi kan ada di slide saya survei pengair yang masuk ke dalam. Pengair. Udah kan? Katulampa. Udah survei. Udah Kak. Udah Kak ke Katulampa. Udah Katulampa kan? Udah, Kak. Udah Kak. Seru kan? Seru banget. Seru Kak. Nah ini ada beberapa yang belum berarti ya? Ada Kak, Tiga, yang kan? terakhir 54 Kak. 55 belum berarti? 55 Karena harusnya kan sekarang Januari. online Kak. Oh iya, nah makanya Januari. doain deh coronanya beres biar kalian praktikumnya langsung jadinya bisa langsung. Amin. Dijadwalkan Januari sih Kak, tapi masih belum tahu. Bakal jadi Januari masuk. Iya. Iya. Berarti kampus masih sepi dong. Ya gitu Kak. Masih ya. Udah ada 54 atau berapa Kak? Udah ada yang penulis. Ya, jadi nggak pernah sih saya mikirin saya kerjanya abis ini kemana gitu. Malah begitu lulus itu saya awalnya tuh saya ditawarin kan sama senior saya tuh mau nggak kerja di BBSDLP. Tadinya karena saya basicnya konservasi tanah dan air, saya ragu tuh tadinya. Aduh gimana ya kalau SIG tuh kan susah ya ARJIS tuh. Kalau saya tuh dulu ARKMEP, kalian di apa ARJIS apa ARKMEP? Artview Kak. Artview juga Sama Kak. Ada Ada. ARKMEP, Artview ya? Iya Kak. Ya Artview Kak. Iya, Artview itu udah noob ARKMEP tahu banget nih. loh, jangan pakai Artview loh. Artmap tahun itu. Artview. Artmap. Nggak tahu udah pokoknya. Dulu itu. tuh aku Sekarang yang angkatan enggak, baru. dulu tuh aku Artview, sekarang baru ARKMEP sama ARJIS. Iya Kak. ARKMEP sekarang tuh. Sekarang Tapi masih 56 aktif malah juga ya? QGIS Kak. Apa? Yang 56 malah QGIS. Kak. Oh, kalau QGIS aku nggak ngerti. Kok bisa ya? Lebih ribet tapi katanya kalau QGIS Iya. tuh pernah sih aku. Bener Kak. Tapi lebih Gimana ribet, nih Asprak? lebih banyak yang pakai ARKMEP. Gimana anak-anak 56 QGIS gimana? Ribet atau tidak? Ribet Pasti Kak. ribet. Ya begitu dah Kak. Ayo, keluhkan semuanya. Tapi kalau menurut aku sih kalian coba-coba aja ini. Tapi nanti kan ada project apa itu namanya ya? Mini project ya. Nah itu nanti ada mini project kalian harus buat loh itu. Kalau waktu aku dulu ada mini project pakai Ada, Kak. ARJIS. Ada Kak, ada. Ada Kak. Ya, udah pada Gimana bisa ya? nih? Bisa. Insya Allah Kak. Insya Allah Kak. Bagus deh kalau udah pada bisa. Gimana bingung apa itu mini project. Jadi nanti didapetinnya di semester 6 ya 56. Sabar. 56 tuh masih semester berapa ya? 56 sekarang semester 3 Kak. Oh, Iya. 56 masih semester 3 masih ilmu Masih dasar ya, Dek? PJIC Kak. PJIC dapetnya. Oh, PJIC, citra-citra yang pakai gituan masih begitu belajarnya sekarang. Oh, tapi kan Nggak sekarang bisa, online ya. Iya, susahnya tuh kalau misalnya online tuh gitu, nggak ada praktikumnya. Padahal itu ilmu tanah itu serunya praktikumnya. Setuju Kak. Mantap Kak, bener Kak. Praktikumnya ada Kak, cuma praktikum online. Nah, Nggak begitu. suruh. Buat lapang Kak. Kuat. Kebayangkan Kak, setengah matinya pusing. Gimana praktikum online? Coba jelasin praktikum online kayak gimana. Pakai slide Kak. Survei online pakai Google Map Kak. Oh, pakai Sama Google slide Earth ya. juga. Biasanya praktikum bisa praktikum pakai slide. Gitu Kak, dibisa-bisain. Kadang-kadang cuma dikasih bisa. ya dibisa-bisain. Dikasih cuma kertas nih, kayak slide, terus ada keterangan-keterangannya, kita suruh cari sendiri tuh Kak. Nggak yang waktu gal aja nggak ada praktikumnya, jadi cuma dikasih materi, kita suruh cari sendiri gimana pun Ya. caranya. Padahal waktu gal itu saya praktikumnya ke Bandung, jalan-jalan. Sedih ya Kak. Ya sedih ya angkatan sekarang, ya ampun, sabar ya adik-adikku. Itu Kak yang ditakutkan nantinya kalau ke lapang saat pekerjaan malah kagok karena kita juga belum ada pengalaman kan. Ya belajar aja dari slide bisa kok.
Siap, Kak. Tapi kebanyakan sih yang dari kuliah itu memang teori sama praktikum yang paling banyak terjadi di lapangan kerja sekarang sih, lebih banyak yang di praktikum menurut saya. Kayak yang di kuliah tuh kayak ngitung pupuk atau apa, mungkin itu tuh berguna bagi teman-teman saya yang kerja di bidang pupuk ya. Kalau saya sendiri kayaknya nggak ada kayak gitu-gitu tuh, kayak kalau misalnya kayak apa ya itu namanya, mata kuliah apa tuh yang harus kalau ujian tuh panjang, harus nulis panjang banget, itu sebenarnya tuh nggak pakai sih, cuman ya paling udah ada di kepala kita aja, kayak survei tanah ini bagaimana, tekstur bagaimana. Jadi dibandingkan dengan orang-orang tadi kan ada teman saya yang dari kelautan itu kan, dia masuk ke BBSDLP juga. Jadi kalau misalnya saya udah ngerti, oh tekstur tanah tuh ini, saya udah ngerti, oh ini tuh ini, dia kan belum. Jadi bedanya itu aja, kita tuh basicnya tuh udah ada, dasarnya kita udah ada, tinggal dipupuk lagi jadi gitu. Jadi lebih banyak yang di praktikum sama harus dipupuk lagi teman-teman. Kalau praktikum jangan males. Biasanya kalau misalnya mahasiswa biasanya ada tuh project-project gitu dari seniornya. Misalnya seniornya butuh surveyor gitu ke mana gitu. Biasanya dulu teman-teman saya waktu kuliah gitu, memang cewek jarang diambil ya pada saat itu. Pasti cowok-cowok. Biasanya dari dosen juga ya Kak, kayak gitu. Iya dari dosen juga. Dari dosen juga pasti. Gimana Kak Tonga sudah menemukan gambutnya? Penasaran? Ya udah ada sih. Penasaran ya? Nggak apa-apa Kak, nanti saya cari tahu sendiri. Ya sini udah nih, saya buka dulu, bener nggak ini ya? Udah dicariin nih Bang Ucup, gimana? Sabar ya Cup, jangan sedih. Masih menunggu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya Kak? Oke. Boleh ya Kak, misalkan masih ada yang mau nanya? Boleh. Kan jadwalnya kita sampai jam 3. Iya betul, masih panjang, tenang aja teman-teman. Silakan yang mau bertanya, kita diskusi sama-sama. Aku mau nanya moderator. Boleh, Bang Rama. Iya. Halo Kak, perkenalkan namaku Rama dari angkatan 54. Ini pertanyaan titipan sih Kak dari temanku. Gara-gara katanya mic-nya mati nggak bisa hidup, tapi dia pengen banget nanya nih. Katanya gini, melihat dunia kerja ilmu tanah kan kebanyakan laki-laki nih Kak. Terus kemampuan apa yang paling harus ditingkatkan wanita biar bisa bersaing? Gitu Kak pertanyaannya. Ya, pertanyaan titipan. Kasih Kak. Kalau nggak titipan juga nggak apa-apa kok. Saya anggap kamu aja yang nanya. Jadi gini, sebenarnya saya tidak suka kata bersaing. Kenapa kita harus bersaing? Ya kan? Kenapa mesti bersaing gitu? Saya juga sama teman-teman saya nggak ada yang bersaing gitu. Sama laki-laki perempuan kami jalannya bareng. Malah ada yang laki-laki di bawah saya. Gitu. Karena bisa jadi ilmu arjisnya lebih kuat saya, ilmu surveinya lebih kuat saya, jadi saya yang lebih sering diajak survei dibanding dia, gitu. Jadi sebenarnya itu tadi saya bilang kuncinya cuma 2, 3 deh, tambahin 1. Arjis atau Arview atau QGIS, pokoknya aplikasi itu dah, itu sangat-sangat banyak peminatnya gitu. Kalau kamu masukin CV bisa Arjis, itu juga udah pasti, dia bisa Arjis, udah satu kelebihan yang luar biasa. Terus yang kedua survei, yang ilmu tanahnya ya. Kalau fisika tanah, apa tanah, kecuali kalian masuk ke balai penelitian tanah tadi di bawah BBSDLP. Itu tuh kayak laboratoriumnya tanah, laboratorium tanahnya BBSDLP. Nah, jadi itu dia lebih ke lab kimia, lab fisika. Jadi situ kalau misalnya BBSDLP full pemetaan sama survei. Terus satu lagi fisik. Jadi kalau wanita mau jalan bareng sama pria, fisiknya harus kuat. Jangan minta digendong. Kasihan yang laki-laki. Jadi kita harus jalan bareng. Jadi kalau misalnya wanita tuh nggak boleh nyusahin lah ibaratnya. Kan banyak ya cowok-cowok, wanita ikutan nyusahin aja gitu. Ya jangan lah. Nggak kayak gitu. Oke, gitu makasih ya. Kak. Tolong disampaikan ke yang titip.
Oke. Coba. Makasih Bang Dani atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Silakan teman-teman. Saya ada beberapa ini sih video gambut, terus bentar dulu, ini masih dibuka ternyata. Video gambut, video kemarin teman-teman saya di Humbang masuk ke dalam pakis-pakis untuk buka jalan. Tunggu ya. Boleh Kak kalau mau ditampilkan. Itu loh saran saya, nanti coba itu aja lagi untuk ini yang cowok. Ini kan sekarang yang perempuan ya. Nah, nanti kalian coba aja Solar Talk 5 itu diundang yang cowok gitu. Jadi dia kan lebih ekstrim ya. Nanti kalau memang mau dari BBSDLP juga, saya kasih teman saya ada, atau enggak ada beberapa senior azimut saya yang udah mbahnya surveyor. Itu. Oke Kak. Tuh panitia ya, untuk eksternal dipersiapkan Solar Talk 5 serba-serbi karir seorang laki-laki ya, terutama di bidang surveyor. Ya, harus adil dong. Masa perempuan laki-lakinya enggak kan? Betul Kak. Gak apa-apa ya mepet Demis, kita Solar Talk-an lagi yang kelima. Ketawa Kak manitanya. Solar Talk ada berapa bulan sekali? Biasanya berapa bulan sekali ya? Ini udah keempat. Ini sebenarnya acara ini Kak, acara inovasi gitu karena online, dan acara baru di tahun ini gitu Kak, dan acara terbaik juga di Mahakarya Vaperta 2020. Jadi kayaknya harus lagi ya Kak, harus lagi coba, karena kan kalian yang cowok-cowok ini nggak terlalu banyak nanya, mungkin karena ini buat cewek gitu kan. Betul. Jadi dia masih bingung ya. Tahun depan mungkin Kak, pas udah ganti kahim. Oh Bang Dani ganti kahim, ketua himpunan. Oh sekarang kahim? Iya. Bilangnya kahim. Apa Kak kalau dulu? Bilangnya ketua Hamid gitu aja. Disingkat Kak, ketua Hamid. Jadi kahim. Gimana Bang Dani? Siap? Ada lagi? Solar Talk 5? Cowok-cowok nggak apa-apa kalau mau nanya cowok-cowok. 2 periode. Ayo cowok-cowok. Ketua HMIT-nya siapa? Bang Yusuf Asmi. Yusuf Kak, Ucup. Yang Bang Ucup tadi? Iya betul Kak. Oh. Kaget ya Kak? Ya lanjut, kalau ada lagi ini sampai kalian download ininya. Oke. Mungkin udah Kak, udah nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada ya, bentar Kakak ya. mau nampilin videonya? Ya, bentar. Oke. Kalau mau dibantu sama panitia untuk nampilin, bisa dikirim. Ini susah banget ya downloadnya. Ini saya ada foto di download. Kalian ngobrol-ngobrol aja dulu, santai. Oke, boleh. Gimana Bang Dani, Solar Talk 5, kira-kira siapa pembicaranya? Udah ditantangin atau enggak? Diserahkan ke kamera baru. Iya, nanti aku ini dah join. Tuh, join katokannya. Kalau misalnya ada. Ya, ditunggu aja ya Kak, nanti diinfokan kalau misalnya ada Solar Talk 5 tentang karir surveyor laki-laki di rumah tanah. Tabir baru dong. Oke, mana ya? Jadi kita menunggu Katonga dulu ya teman-teman. Iya, sabar ya. Tapi kalau udah offline, udah masuk kuliah mah paling di ruangan kali ya. Iya, seru banget tuh pasti. Nggak tahu tahun semester depan masih online nggak ya? Semoga offline ya Bang Dani. Amin. Doain, semoga. Tapi kalian nggak ada ini ya? Kalian tuh nggak ada MPD ya? Udah diituin Kak, udah dihapus. Ya itu sebenarnya itu saya sangat sayangkan ya, kenapa itu dihapus. Padahal kalau misalnya MPD itu adalah sesuatu hal yang sangat bisa mengenal senior satu sama lain. Kalian kan misalnya saya itu kenalan adik kelas saya itu terakhir 50 berapa ya?
51. 51 yang ada MPD Kak. Iya 51 ya, 51 deh. Kalau 52 tuh saya udah nggak tahu. 51. Jadi kalau misalnya masih ada MPD gitu, bisa aja saya datang gitu. Jadi kalian bisa kenal gitu. Tapi ya gimana Kak? Ya gimana Kak? Ini yang paling tua angkatan berapa? Ya kenapa? Ya, Angkatan 54. 53. Kalau 53 ada 53 Kak. Yang paling tua di kampus sekarang. Tapi yang kalau yang aktif kuliah 54 paling tua. 54 paling tua. Iya Kak. Iya Kak. Ada yang azimut nggak? Ada yang azimut? Ada Kak. Kita Kak. Kita. Kita di sini. Iya Kak. Ada di Zoom. Ada dia Kak. Tadi dia komen-komen Kak. Oh gitu. Mana sih kita? Silakan Kak Gita dari kata Kak. Bunda Gita. Iya Kak. Nah kan Kak. Hai Berarti, Kak. oh kita nggak ada mukanya ya? Maaf Kak, lagi nggak bisa on cam. Hehehe. Belum mandi ya? Tunggu ya, ini susah banget ya. Iya, Kak. Allah. Ketahuan. Ini aja deh, langsung buka aja nggak download ini ya. Coba aku share ya. Boleh Kak. Gimana nih share screen? Udah belum? Sudah Kak. Nah Yusuf. Iya Kak. Jadi air Oh gambut itu kayak lah, gini. gambut. Iya, air gambut tuh warnanya kayak gini. Nah ini salah satu bapak tenaga kerja yang waktu itu kerja sama saya waktu di Kalimantan. Jadi kalau misalnya kamu ngecamp di hutan, kamu mandinya air ini, minumnya air ini. Seru juga nih. Yusuf, kamu kalau dari sini glowing banget loh itunya, mukanya. Uci putih. Glowing. Ini airnya ini. Ini airnya, ini ada videonya sih, bisa nggak ya? Tuh. Bagus banget sih sebenarnya. Jadi, suaranya kedengeran nggak? Di enable Kak saat share screen, jadi suara ini belum kedengaran. Nggak apa-apa, nggak usah kedengeran. Ya udah nggak apa. Jadi nih. Ini tuh gambut semua nih. Bisa kalian lagi, saya putar lagi ya. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gini tuh pemandangannya tuh jadi bagus gitu loh. Jadi surveyor tuh salah satu bisa ngeliat kayak gini gitu, kayak seru ya gitu. Saya bisa main air. Nah ini waktu saya di Kalimantan. Jadi jalanan itu licin, mobil saya nabrak. Jadi kalau misalnya ke survei itu ya salah satunya kecelakaan kerja kayak gini tuh pasti ada ya kan. Ya ini nggak bisa dihindari kalau udah kayak gini. Waktu itu saya tidur di rumah warga udah kayak gini, nggak ada jalan lagi. Ini saya naik klotok ini, naik ini nih. Tapi ini agak gede. Waktu itu ada yang lebih kecil lagi. Ini saya yang kecil. Jadi kira-kira outfit kalian kalau mau ke lapang kayak gini nih, bawa tas, pakai boots, pakai topi, pakai masker. Ini tas depan belakang ini by the way. Jadi kira-kira begitu. Biasanya kalau misalnya surveinya masih ada akses, saya naik motor ini sama bapak ini. Ini yang tadi saya bilang, ini kakak yang PNS itu nih. Dia kumlot kalau nggak salah di ilmu tanah nih. Kalau ada yang kenal. Ini yang si Kaupi. Terus bentar ya, saya kasih tahu lagi yang nah ini. Waktu itu saya pernah survei di Kalimantan. Jadi masih kebakar. Nih. Jadi ini lahan masih kebakar. Ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Kak, kedengeran. Gambut ini masih kebakar. Waktu saya jalan di lahan ini, itu kaki, padahal saya udah pakai boots ya, itu kaki masih kerasa panas. Jadi inilah gambut. Jadi walaupun atasnya udah mati apinya, dalamnya belum.
Jadi karena dia masih serasa dan masih ada kayu-kayuan gitu kan, dan api itu udah nyerap ke bawah, makanya ini masih udah kosong, udah kelihatan nggak ada. Nah, tapi dia tetap masih tunggu nih pas saya lagi. Nih, ini tuh masih berasap-asap tuh, kayak gini. Jadi itu tuh panas-panasnya kaki itu kayak kita jalan di bara api. Nih. Ini waktu tahun berapa ya? Tahun 2018 atau 19 sih yang Kalimantan kebakar itu, banyak kebakar. Nih, walaupun saya udah pakai boot tetap aja. Oke. Terus saya mau, ini kemarin Kak Upi. Jadi kalau kemarin itu di Humbang itu banyak jerat babi. Jadi kalau jalan buka-buka pakis, hati-hati, bisa jadi kita masuk nyemplung ke jerat babi. Jerat babi itu dalamnya bisa nyampe berapa belas meter. Jadi supaya si babi itu emang nggak bisa keluar lagi gitu. Nah kita kalau jalan sendirian masuk ke jerat babi, kita juga nggak bisa keluar. Gitu. Jadi kemarin itu ada teman saya yang masuk baru kakinya separoh. Untungnya, dan dia nyari pijakan nggak ada kan, jadi dia sebelum itu dia ngerayap, kalau dia menganjakkan kakinya lagi itu bisa-bisa dia keceblos gitu. Dan ini bukan salah satu jerat babi ya, tapi ini salah satu medan yang susah buat perempuan, tapi harus dilalui sama Kak Upi. Ini kemarin dia merekam ini, itu miring ya. Jadi ini dia masuk supaya melewati, karena pakisnya tinggi banget, jadi mereka tuh harus, dan itu tebing, mau melewati tebing gini, jadi harus turun ke tebing kayak parit gitu, kayak terjal, turun baru naik lagi ke atas. Makanya dia masuk ke pakis-pakis ini. Maaf ya ini miring, nggak tahu saya gimana cara benernya. Iya, nggak apa-apa. Nah itu, jadi itu salah satu survei yang perempuan tuh ya kayak gitu. Dah segitu aja sih saya mau ceritanya tadi. Jadi seru ya. Seru banget. Buat yang suka jalan-jalan pasti pengen banget nih. Ya seru pasti, kalau misalnya baru pertama kali lagi gitu, pasti tuh rasanya wah seru. Tapi kalau udah biasa ya udah, bukan seru lagi gitu, udah biasa aja ya, survei aja gitu. Udah jadi makanan sehari-hari ya Kak? Iya. Oke, kayaknya cukup nih tadi diakhiri dengan video dari Kak Tonga. Kita berasa praktikum secara nggak langsung nih Kak. Ikut jalan-jalan bersama Kak Tonga. Oke, aku tutup dulu kali ya Kak. Kak Tonga mau ada closing statement lagi nggak nih? Kayaknya ini aja deh. Pokoknya syarat pesan dari aku harus kuatin fisik, arjis, sama ilmu tanahnya. Dan kalau mau jalan bareng laki-laki, jangan nyusahin. Mari jalan bareng dengan fisik yang sama, dengan ilmu yang sama, kita bisa ngelewatinnya sama-sama tanpa harus bersaing. Ya, betul. Terima kasih Kak Tonga sudah bersedia menyampaikan materi. Teman-teman diingat lagi, harus fisik, arjis, dan ilmu tanah dikuatkan, dan kita bersama para lelaki itu tidak mengenal gender untuk di pekerjaan ya Kak, tidak mengenal gender, harus berkolaborasi bukan bersaing. Ya, terima kasih banyak Kak Tonga. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita foto bareng kali ya Kak, jarang-jarang kan berkumpul ini satu. Boleh. Oke, untuk yang bertugas dipersilahkan untuk foto. Oh, sebelumnya ini Kak, ada kenang-kenangan dari panitia berupa sertifikat. Oke, thank you. Dan foto. Ya, ini sedikit dari panitia. Waduh, Bu Lili yang tentang ini ya. Iya Kak. Semoga berkenan ya Kak. Oke ya, thank you ya. Ya, sama Kak. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk presensi juga ya. Link presensi sudah ada di kolom chat. Terus kita lanjut foto bareng-bareng sama Kak Tonga. Oke. Dipersiapkan gaya terbaiknya ya teman-teman. Teman-teman boleh on cam dulu ya. Slide pertama ya. 1, 2, 3.
Slide kedua. 1, 2, 3. Ini berapa kali cekrek ya? 5 slide. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oh, 4 slide. Satunya tadi kayaknya udah pada left. 1 slide yang lain. Udah. Terima kasih. Terima kasih Sanita. Oke, terima kasih ada 100 orang ya. Terima kasih banget ya udah dengerin ocehan aku. Kalau mau tanya-tanya lagi, kalian bisa tanya-tanya aku langsung di Instagram atau mau WA, terserah, nggak apa-apa. Instagramnya apa nih Kak? Disebut dulu Kak. Wulan Ritonga. A-nya ada berapa ya? Oke. Ya kalau mau tanya-tanya, kadang-kadang sih kalau aku survei aku bisa posting di situ kadang-kadang. Kadang-kadang ada kealayan aku juga, mohon maaf ya kalau. Nah, teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Buat teman-teman yang masih penasaran sama keseharian Kak Tonga, silahkan cek @wulanritonga. Mungkin kakak nge-follow Instagram Hamid kan? Enggak deh kayaknya. Oh, enggak. Wah. Wow. Nah, nanti bisa nih kalau kakaknya udah follow, dicek di followersnya tuh, di followers Hamid. Itu belum apa-apa aja kayaknya udah banyak nih yang follow nih. Wah, udah kece. Waktu itu banyak yang ini, soalnya banyak yang komen. Dia itu waktu aku senior tuh pada ngeledekin gitu emang dasar. Oh iya Kak, postingan yang Kakak rame soalnya. Di postingan Soiler Talk ya, ada Instagram Kak Wulan Ritonga. Iya, boleh tuh pada di-tag-in kakak abang alumni kita. Follow. Iya, mereka pada ngeledekin waktu ketemu juga. Itu kan salah satunya itu penyusup itu senior itu. Bang Andre Gentasan ini ya. Iya benar. Terima kasih juga nih Bang Andre udah hadir, Kak Tonga udah mau menyampaikan semuanya. Siap. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia dan minta maaf juga kalau misalkan banyak kekurangan dalam Soiler Talk yang keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.